balik lagi sama kita yang alay ini. dan belum ganti baju. Kali ini Oke. Ica yang mau cerita. Oke, gantian ya. Kali ini Ica yang mau cerita. Jadi Ica mau ceritain novel yang judulnya Fin. Fin ini ditulis oleh Kak Hanidi. Kalau Instagramnya Hanidi17 @hanidi1710 ya itu. Ini adalah buku yang terakhir, salah satu buku yang terakhir Ica baca, yang Ica benar-benar resapi, yang benar-benar gimana ya? Dari beberapa buku yang Ica baca, berapa ya terakhir Ica baca buku, kalau nggak salah ada 3, dan ini yang paling membekas buat Ica. Dan kebetulan emang kemarin itu diminta tolong untuk review ini, bukan review juga sih, nyeritain aja gitu kan. Tema yang diangkat itu di novel Fin ini sangat menarik sekali karena dia mengangkat tema penderita autisme, yang mana itu masih sangat jarang diangkat tema tersebut, apalagi di novel Indonesia. Masih tabu ya diangkatnya Ya, ya. novel ini memiliki 3 tokoh utama, yaitu Fin sendiri. Fin ini adalah seorang remaja berumur 21 tahun penderita autisme yang tinggal di kota Balikpapan. Terus satunya adalah Elizabeth Bahtiar. Elizabeth Bahtiar adalah seorang remaja berumur 19 tahun yang tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta kok. Masih kuliah, terus dia tuh kayak merasa diabaikan gitu di rumahnya. Dan dia sedang merencanakan pelarian diri. Terus tiba-tiba saja dia bertemu dengan tokoh utama yang ketiga, yaitu Andika Gautama, yaitu adalah kakaknya Fin. Si Andika ini mencari seorang terapis untuk mengurus Fin sejak pasca kematian ibu mereka. Seperti itu ceritanya. Cerita singkatnya seperti itu. Selain isu autisme, ada juga isu yang mengarah kepada mental illness kayak gitu. Jadi saat ada orang yang melakukan kekerasan kepada orang lain, terus atau ada yang menyakiti dirinya sendiri atau self harm kayak gitu kan. Tapi sama penulis dia nggak menuliskan secara gamblang kalau itu tuh merupakan satu gangguan mental yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu kayak begitu. Berhubung novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu ada 2 sudut pandang bercerita di sini, ada dari sudut pandang Liz dan sudut pandang Fin. Dari kedua sudut pandang itu kita jadinya paham kenapa penulis sendiri tidak menjabarkan secara jelas si Fin ini menderita jenis autisme seperti apa, terus mental illness ini mengarah ke gangguan yang seperti apa kayak gitu-gitu. Kita semua bisa memaklumi itu karena ini menggunakan sudut pandang orang pertama, bukan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Seperti itu. Oke. Gitu. Nah, ini kan MasEl sendiri juga belum baca. Bagaimana cara Ica menyampaikan ini tuh bagus loh untuk dibaca, merekomendasikan buku ini? Apakah ini benar-benar buku yang recommended buat Ica atau seperti apa? Ica akan sangat merekomendasikan buku ini karena buku ini tuh benar-benar penulisnya melakukan riset yang mendalam untuk buku ini. Jadi yang benar-benar kita tuh diajak untuk tahu gitu apa sih isi kepala dari penderita autisme itu sendiri gitu kan. Terus gimana sih cara kita untuk menanganinya, menghadapinya, terus bagaimana cara kita untuk bisa menerima, terus bagaimana kita bisa tahu apa sih penyebabnya dan lain-lain semacam itu kan. Jadi di dalam sini itu dia nggak cuma bercerita tapi juga menyertakan edukasi untuk kita kayak gitu. Karena adanya edukasi itu, jadi buku ini tuh nggak menurut Ica nggak pantas kalau cuma sekadar dikoleksi, tapi juga harus banget disebarkan. Disebarluaskan info Ya, mengenai buku ini gitu ya. Mengenai buku ini. Oke, jadi ada 2 isu utama yang diangkat dari buku ini ya berarti ya. Nah, yang pertama itu autisme, Ya. yang kedua itu mental illness. Nah, Kemungkinan menuju ke situ. mental Iya. illness gitu. Oke. Dan
kenapa kita harus baca buku ini? Kalau menurut Ica sendiri, karena di sini selain Ada kita edukasi. bercerita, ada edukasinya juga. Ada edukasi yang disampaikan oleh penulis gitu, bagaimana cara kita tadi untuk mengetahui, untuk lebih peka terhadap sekitar kayak gitu. Mungkin untuk lebih bersikap kali ya. Bagaimana kita membawa sikap terhadap orang-orang penderita autisme itu sendiri. Iya, lebih ke ada isu sosial juga yang diangkat di sini kayak gitu kan. Karena ya orang Indonesia terutama orang yang belum cukup dapat edukasinya itu kadang-kadang masih menganggap apa ya, autisme itu berupa kutukan kayak gitu, atau orang tuanya kurang iman atau kayak gimana gitu kan, atau diguna-guna kayak gitu kali mungkin pikiran mereka karena disebabkan ilmu hitam dan lain-lain. Tapi semacam itu. mitos-mitos itu memang masih ada kalau di Masih Indonesia sih ada. masih ada. Apalagi kalau di misalnya daerah. Di daerah benar-benar. Nah, aku mau tanya lagi nih. Yes, silakan. Jadi 3 kata yang menggambarkan buku ini itu seperti apa? Kata-kata tersebut yang dipilih. Ayo lu. Peduli apa Edukasi, peka, dan peduli. Oke. Jadi 3 kata menurut Ica untuk menggambarkan buku ini: adanya edukasi, peka, rasa peka, dan kepedulian terhadap sekitar, seperti Iya. itu ya. Oke. Terus selain untuk mereview buku ini, diminta untuk review buku ini, sebenarnya Ica tertarik untuk membaca buku ini itu karena apa sih? Karena ada isu autismenya sendiri. Karena jadi dulu Ica punya sepupu penderita autisme. Ica tahu bagaimana lingkungan sekitar gitu kan memperlakukan mereka, bagaimana cara Ica berkomunikasi dengan mereka, terus nggak berhenti sampai di situ saja. Terus waktu itu juga Ica pernah jadi guru. Di kelas Ica itu ada beberapa anak autisme, nggak cuma 1 tapi 4. Tapi yang benar-benar kelihatan autismenya itu ada 2 anak. Sisanya itu masih kayak semacam hiperaktif kayak begitu. Masih tergolong hiperaktif gitu ya. Masih yang bisa Handle ya. semacam itu. Jadi untuk Ica pribadi pun isu autisme itu sesuatu yang dekat dengan keseharian untuk Ica pribadi kayak gitu. Karena itu waktu Ica mulai membaca dan sampai ke sudut pandang Vin itu Ica nangis. Terus Ica nge-review ini juga, ini Ica ngomongin ini sambil berkaca-kaca ini ya. Sambil inget gitu ya kejadian-kejadian gitu. Iya. Dalam bukunya. Iya. Jadi seperti itu. Buku ini tuh sangat meaningful banget untuk Ica. Oke. Itu suka sekali. Ica suka sekali dengan buku ini ya. Oke. Lalu kemudian sama kayak pertanyaan di video Mas yang kemarin. Menu makanan apa yang menggambarkan buku ini? Nah ini pasti sulit. Bubur. Kok bubur? Kok cepet bubur? Kenapa bubur? Bubur itu bisa dinikmati siapa saja dari berbagai usia. Karena edukasi itu selalu diperlukan sejak usia dini. Jadi kita tuh kayak bubur itu makanan yang peduli pada semua orang, pada semua umur menurut Ica. Nah, menurut Ica pun buku ini adalah buku yang sangat peduli. Iya. Ya, seperti itu. Bisa dinikmati semua kalangan. Iya, betul. Mau orang sehat, mau orang sakit menikmati bubur gitu ya. Betul. Oke. Lalu 1 kalimat ajakan dong buat teman-teman yang mungkin belum baca buku ini biar ikut baca buku ini. Kalian harus baca buku ini, udah gitu aja. Oke, kalian harus baca buku ini. Coba kata coba. Iya. Nah, selanjutnya kan tadi makanan udah. Nah, sekarang lagu yang sesuai. Kan kalau Ica kan udah banyak nih dengerin lagu. Yellow Coldplay. Yellow Coldplay. Oke, bagus. Ya. Buku ini sangat yellow. Sangat yellow dan bikin nangis.
Oke, sekian dulu mungkin tanya-tanyanya. Nanti kalau untuk yang pengen nanya-nanya bisa di komen juga, nanti pasti dibalas kok. Pasti sih. Iya. Oke, sekian dulu reviewnya Ya, dari Ica dan Dari Ica. Mas Ayo dan hari Mas ini. Ayam hari ini. Yeay. Yeay. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kalau ada masukan-masukan boleh juga komen. Mungkin ada ide-ide kalau misalnya mau ini loh review buku ini dong coba. Mm-mm. Mungkin kita juga akan coba baca dulu baru nanti kita review gitu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.